Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar di Mesir, wafat ratusan tahun yang lalu, menuliskan sebuah kalimat yang menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang betul-betul mau selamat hidupnya di dunia. Apalagi kita hidup di perkotaan, tekanan pekerjaan, terkadang kita salah di dalam memahami apa sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa fase hidup kita. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal ata, bahwa pemberian, minal khalqi, bila datangnya itu dari makhluk, hirmanun, adalah pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal man'u minallahi ihsanun." Sementara apa yang kira-kira menurut kamu tidak diberikan kepada kamu, bahwa kamu dihalangi dari sesuatu yang kamu mau, tapi kamu melihat itu dari Allah, sebenarnya hal tersebut adalah kebaikan dari Allah. Farubbama a'taka famana'aka. Bisa jadi kelihatannya Allah memberi sesuatu yang baik bagi kamu, padahal menghalangi kamu dari sesuatu yang baik. Warubbama mana'aka fa'atak. Bisa jadi juga kelihatannya Allah tidak memberi kamu sesuatu yang baik, padahal sebenarnya itulah pemberian terbaik dari Allah kepada kamu. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Ketika Allah sudah membukakan pintu pemahaman kepada dirimu, di mana kamu bisa memahami bahwa sebenarnya yang dianggap manusia kamu dihalangi dari satu nikmat, karena kamu melihat semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka penghalangan tersebut sejatinya adalah pemberian. Nah, manusia ini ada berbagai macam derajat. Yang pertama, al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Yarawnal mu'ti wa fulan wa fulan. Cirinya menganggap kalau pemberi adalah manusia, fulan wa fulan. Oh, saya dikasih dia, dikasih dia. Fahum mahrumun. Mereka sebenarnya orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya. Li'annahum syahidu ghairallah taala. Karena mereka saksikan ya bosnya. Mereka saksikan adalah atasannya. Hilang Allah dari kehidupannya itu. Akhirnya tertekan. Kenapa? Menjadi hamba manusia tanpa dia sadarin. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Fahurimu ibadata syukri. Maka diharamkan daripada kesyukuran kepada Allah. Kalau kita dalam fase seperti ini, hendaknya banyak-banyak muhasabah. Jangan-jangan sholat kita nggak ada gunanya, hanya sebatas rutinitas saja. Jangan kita sangka bahwa selama ini kita menggerakkan badan itu cukup untuk membayar kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak di antara kita yang tertipu. Yang kedua, asalikun, yaitu orang-orang yarawnal ata min fulan wa fulan thumma yastayqanu ba'da fayaqulu. Mereka adalah orang-orang yang melihat bahwa pemberian itu dari fulan dan fulan. Thumma yastayqanu ba'd fayaqulu. Akhirnya mereka sadar dan barulah mereka mengatakan balillah wal mu'ti. Oh, ternyata Allah yang memberi. Belakangan sadarnya. Fadzalika ba'da fawatil awan faum mahrumun. Setelah beberapa lama baru sadar, baru ngeh gitu. Biasanya karena setelah diberikan sesuatu sama orang, terus disakitin hatinya. Atau dibuat hatinya berharap terlalu lebih, dikecewakan. Baru sadar, baru ngomong tuh. Sejatinya sang pemberi adalah Allah, nggak dari awal. Ini mereka juga termasuk orang-orang yang diharamkan.
Sebabnya apa? Hum usara man ahsana ilahi. Mereka itu adalah budak bagi siapa yang berbuat baik sama mereka. Diperbudak gitu. Dan kadang-kadang sawwalahumu syaiton bi anna hadzal jihad. Kadang-kadang ditipu sama setan bahwa ini adalah jihad perjuangan di jalan Allah. Ini bukan masalah pekerjaan zahir, tapi pekerjaan batin. Bahwa ucapan terima kasih harus kita sandingkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai ucapan terima kasih itu kita tidak sandingkan dengan alhamdulillahirabbil alamin sehingga kita menjadi orang-orang yang diperbudak sama dunia yang habis. Kalau nggak percaya, secapek-capeknya orang punya duit banyak, kenapa habis terus? Kenapa akhirnya membuat batinnya merasa tertekan? Karena tidak melihat bahwa sejatinya segala sesuatu ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tertipu bahwa oh kalau duitnya banyak diberi sama Allah. Enggak juga rupanya. Nah, nah. Kemudian yarkanuna mahabbatan liman ahsana ilaihim. Mereka itu mati-matian cari muka. Karena nganggap manusia itu yang ngasih kebaikan, akhirnya cari mukanya sama manusia gitu. Kama warada min du'ai salaf, Allahumma la taj'al li kafirin alayya ni'mah fayuhibbuhu qalbi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan satu orang yang tidak beriman kepadamu itu memberikan kepada diriku nikmat sehingga aku itu mencintainya. Imam Fudail bin Iyad tidak pernah menerima hubungan kecuali hubungan kepada Ibnu Mubarak, ulama besar ketemu sama ulama besar. Syekh Abdul Salam bin Mashish berkata kepada Imam Syadzili begini, Ya Abul Hasan, uhrub min khairin nas akthar min an tahrub min syarrihim. Abul Hasan, kamu harus lari dari kebaikan manusia lebih daripada kamu lari dari kejahatannya. Kalau kita kan kebalik. Kita lari menuju kebaikan orang. Sehingga akhirnya terhijab dari Allah. Dibikin stres ujungnya. Kebaikan manusia itu ada batasnya. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi bisa mendatangkan kekecewaan. Nah, kemudian larilah kamu dari kebaikan mereka. Apa alasannya? Fa inna khairahum yusibu qalbak wa syarruhum yusibu badanak. Karena kebaikan manusia itu akan menghantam dari hatimu, sementara kalau kejahatannya menghantam fisikmu saja. Wala in tusafi badanika khairun min an tusafi qalbika. Sakit badan itu masih lebih baik daripada hati yang sakit. Berapa banyak orang badannya sehat namun tengah malam menangis karena tidak mendapatkan kebahagiaan. Berapa banyak orang yang badannya sakit tapi hatinya tenang bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Ayub. Kalau bukan karena kasihan kepada istrinya, Nabi Ayub mungkin tidak akan pernah berdoa minta sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lidzalika amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asda ilaika ma'rufan an tukafi'ahu. Maka Nabi itu memerintahkan kita kalau ada orang baik balas. Supaya apa? Enggak utang budi. Litasqut minnatahu 'alaika, supaya jatuh juga ente balas tuh kebaikan orang. Ya. Fa idzan bil jumlah atau unnas hirman binisbah li hadaini asinfaini. Maka pemberian dari manusia itu sebenarnya pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada dua golongan ini. Yang ketiga al-wasilun ghabu billah aman siwa. Mereka itu tidak pernah menganggap ada yang memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngucapin terima kasih ya. Tapi sedikit pun tidak akan menghambakan diri. Kadang-kadang kita suka menghambakan diri sama yang bahkan nggak bisa tahu nasib keesokan harinya dia bagaimana. Itu sumber sebenarnya Bapak-bapak. Sumber ketidaktenangan dalam hidup karena diri kita tidak memasrahkan segalanya kepada Allah SWT dengan jujur. Ayyuhas salik, wahai orang yang berjalan menuju Allah. La tafrah bi'ata'il khalqi. Jangan kamu tuh senang ketika dikasih sama makhluk. Idza kunta tarahum humul mu'tun. Kalau kamu itu memandang mereka yang ngasih. Fa inna dzalika man'un wa dhillun. Karena sesungguhnya kesenanganmu itu ketika diberikan dan kamu melihat bahwa dia yang ngasih, fulan yang ngasih, bukan Allah yang ngasih hakikatnya. Itu adalah kehinaan buat kamu. Dan diharamkannya kamu dari
kebahagiaan bisa beribadah dengan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mana'aka Allah fa'alam anna dzalika minhu ata' li inayatil bik. Kalau kamu dihalangi dari satu hal, kamu harus tahu dan yakin 100% bahwa penghalangan Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan karena Allah tidak mencintaimu, tapi justru karena Allah ingin menyelamatkan kamu dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Wa mata razaqakallahu al-fahma anhu asbahta tanzuru ila al-umur bihaqiqatiha fatastaslim li aqdarillah. Dan ketika Allah sudah memberikan seseorang itu pemahaman terhadap kekuasaan Allah, terhadap perkara pemberian dan penghalangan ini, hakikatnya seperti apa, maka orang tersebut bisa lebih pasrah kepada takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ataka asyhadaka birrahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu padamu, Allah sedang menampakkan kebaikannya. Wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu. Ketika Allah menghalangi kamu dari sesuatu, Allah juga sedang menampakkan dirinya dalam bentuk kekuasaannya. Jadi jangan kita lupa sama Allah ketika diuji, dan jangan kita lupa sama Allah ketika diberi. Fa huwa fi kulli dzalika muta'arrafun ilaik. Karena dalam setiap keadaan Allah Subhanahu wa taala selalu menampakkan, memperkenalkan dirinya pada dirimu. Wa muqbilun biwujudi lutfi 'alaik, dan menghadapkan kepada dirimu wujud dari kelembutannya padamu. Enggak ada Allah Subhanahu wa taala mau nyakitin kita. Yang bikin kita sakit adalah suuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, Pak, menganggap bahwa kehidupan yang sederhana itu adalah impian. Sementara orang yang hidupnya sederhana banyak menganggap bahwa orang yang hidupnya ribet dipenuhi kemewahan itu adalah kebahagiaan. Keduanya sama-sama tidak memahami hakikat bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah didapatkan di dunia ini. Bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan ketika seseorang faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka putus asalah kamu dari dunia ini. Jangan terlalu berharap, bahkan jangan pernah meletakkan harapan kamu kepada dunia ini. Pesan guru-guru saya itu, kalau kamu suatu hari mengharapkan sesuatu dari seseorang, maka sebelum kamu berjumpa dengan orang itu, pastikan harapanmu sudah hilang dari dirinya. Saya ulangi ya. Ketika hatimu penuh harap kepada siapapun, manusia nih, maka sebelum kamu ketemu sama orang itu, pastikan harapanmu sama dia sudah habis. Yang tersisa hanya harapanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut research ya, para ulama itu, penelitian para ulama, bahwa ketika kita itu tidak berharap, justru malah dikasih sama Allah. Dikasih itu juga sebagai ujian.